Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 104, Fitnah dan Kepercayaan. Fei Hao memanggil roh bela dirinya, Sungai Perak, dan mengayunkan kedua lengannya. Sungai Perak terlihat bergelombang di udara dan ketika serangan dari bandit di sekitarnya menghantam Sungai Perak, suara dang 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 dari logam yang beradu dapat terdengar, memantulkan serangan kembali ke penyerang. Beberapa bandit yang malang melarikan diri terlalu lambat dan terlempar ke tanah, pedang mereka sendiri menusuk kaki mereka. Kakiku. Di tengah-tengah lolongan menyakitkan, para bandit itu melompat-lompat seperti kanguru yang memegangi kakinya. Melihat kejadian itu, para bandit lainnya ketakutan dan segera mundur. Fei Hao mencibir reaksi mereka dan lengannya terus berayun keluar dan semangat bela diri Sungai Peraknya berubah menjadi entitas yang solid. Sungai berwarna perak berkelok-kelok melalui kelompok bandit, dan di mana ia melengkung, jeritan bergema di udara. Beberapa bandit terbanting ke tanah dan beberapa bandit terlempar tinggi di udara. Sejak melangkah ke alam Xiantian, kekuatan serangan Fei Hao meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bagaimana hama tingkat ke-6 dan ke-7 ini dapat menahan serangan Fei Hao? Seketika sejumlah besar bandit tergeletak di tanah dan beberapa detik kemudian, hanya kepala bandit yang tetap berdiri, meskipun dalam keadaan linglung. Memanggil kembali semangat bela dirinya ke dalam tubuhnya, Fei Hao perlahan berjalan menuju kepala bandit. Kau, jangan bunuh aku. Seru kepala bandit ketakutan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Fei Hao bertanya dengan dingin. Kepala bandit berlengan satu itu memperlihatkan ekspresi panik di matanya. Saya katakan, tuan-tuan, tolong jangan berpura-pura. Tiba-tiba, pada saat ini, Liu Mu yang berdiri di samping Chen Li berbicara. Semua orang tercengang. Liu Mu perlahan berjalan keluar dari rombongan itu, menatap tajam ke arah Fei Hao dan Huang Xiaolong, berkata, kita sudah menempuh perjalanan selama lebih dari setengah bulan dengan aman tanpa insiden apapun, tetapi kebetulan setelah bertemu dengan dua tuan, kita bertemu dengan sekelompok bandit, apa maksudnya ini? Tatapan tajam melintas di mata Fei Hao, namun Huang Xiaolong melambaikan tangannya untuk menghentikan Fei Hao dan dia menatap Liu Mu dengan penuh minat, memacu dia, lanjutkan. Liu Mu mencibir, kalian berdua memanggil kelompok bandit ini ke sini. Oh, kita bersekongkol dengan mereka. Apakah mereka datang ke sini? Huang Xiaolong mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, dan motif kita. Liu Mu mendengus dan suaranya terdengar dingin, akal sehat. Kau tahu betul di dalam hatimu. Kemudian, dia berbalik, dan menatap tajam ke arah kepala bandit berlengan satu, mengancam, bicaralah, apakah mereka yang memerintahkanmu untuk menculik nona kami? Kepala bandit berlengan satu itu ternganga. Katakan, apakah aku benar? Tatapan Liu Mu menatap tajam ke arah kepala bandit, dan cahaya samar yang tidak menyenangkan melintas di matanya. Melihat itu, kepala bandit segera menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, ya, merekalah yang menyuruhku datang ke sini dan menculik nonamu. Liu Mu berbalik dan berkata kepada Chen Li, Nona, Anda mendengarnya, mereka memerintahkan para bandit ini untuk menculik Anda. Saya sudah mengingatkan Anda sebelumnya, kita tidak tahu latar belakang kedua orang ini. Kejahatan mengintai di hati manusia. Chen Li menggelengkan kepalanya, tidak setuju, pelayan Liu Mu, pasti ada kesalahpahaman, senior Fei Hao adalah penyelamatku, dia telah menyelamatkan hidupku sebelumnya dan dengan kekuatan senior Fei Hao, dia tidak perlu memerintahkan orang lain untuk menculikku. Liu Mu membujuk, Nona, Anda harus waspada. Dia mungkin punya tujuan menyelamatkan Anda tahun itu, 7 tahun telah berlalu dan bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu bagi Nona untuk bertemu mereka di tempat yang sama. Lagi pula, kepala bandit ini sudah mengaku. Chen Li masih menggelengkan kepalanya, dia tidak percaya Fei Hao akan bertindak seperti ini karena itu tidak perlu. Jika Huang Xiaolong dan Fei Hao adalah pelaku utamanya, pada saat ini, mereka berdua bisa menculiknya tanpa perlawanan apapun, perlukah mengeluarkan begitu banyak usaha? Pada saat ini, Huang Xiaolong bertepuk tangan. Semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya. Huang Xiaolong menatap Liu Mu, harus kukatakan, drama kecilmu lebih baik dari yang kuharapkan. Wajah Liu Mu menjadi gelap, apa maksudmu? Apa maksudku? Huang Xiaolong mengulangi dengan dingin, kau yang mengatur kelompok bandit ini. Mendengar ini, orang-orang yang hadir terkejut. Liu Mu memasang ekspresi marah di wajahnya, kamu memfitnah, benar-benar memfitnah. Aku telah mengikuti Nona selama lebih dari 1 dekade dan tidak ada keraguan tentang kesetiaan dan pengabdianku kepada Nona. Kamu membalas dendam karena aku telah mengungkap tipu dayamu, itu sebabnya kamu berbalik dan memfitnahku. Dia segera berbalik ke arah Chen Li, memprotes, Nona, kamu tidak boleh mempercayai mereka. Chen Li menggelengkan kepalanya ke arah Huang Xiaolong, Tuan Muda Huang, Liu Mu telah berada di sisiku sejak aku masih kecil dan selama belasan tahun terakhir, dia dengan setia melindungi keselamatanku. Itu tidak mungkin Paman Liu.
Baginya, Liu Mu bahkan bukan seorang pelaku kesalahan jika dibandingkan dengan Huang Xiaolong dan Fei Hao. Tatapan dingin Liu Mu jatuh pada Huang Xiaolong. Sebagai orang asing dan orang luar, apakah menurutmu kami akan percaya omong kosongmu? Huang Xiaolong menoleh ke arah Chen Li, kau benar-benar percaya padanya. Chen Li mengangguk, yang lain aku tidak berani katakan, tapi Liu Mu, aku benar-benar percaya padanya. Meskipun Chen Li tidak mengatakannya keras-keras, ketidakpuasan terhadap Huang Xiaolong terdengar jelas dalam suaranya. Jelas, dia setuju dengan perkataan Liu Mu. Huang Xiaolong memfitnah Liu Mu karena Liu Mu pertama-tama menunjuk jari pada mereka. Liu Mu adalah seseorang yang selalu mengawasinya sejak dia masih kecil, dan perasaan di antara mereka sangat dalam. Tuduhan Xiaolong membuat hatinya tidak nyaman. Huang Xiaolong berbalik dan berkata pada Fei Hao, kita pergi. Karena Chen Li telah menyatakan pendiriannya dengan tegas, maka tidak perlu dikatakan lagi. Baik, Tuan Muda. Fei Hao menjawab dengan hormat. Chen Li tertegun sejenak, lalu dia memanggil Fei Hao dengan cemas, Senior Fei Hao, ini bukan yang aku maksud. Fei Hao menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam mengikuti di belakang Huang Xiaolong dan pergi. Namun sebelum Huang Xiaolong pergi, tiba-tiba, telapak tangannya mengenai dada kepala bandit berlengan satu saat ia lewat. Kepala bandit itu menjerit saat ia terbang keluar, menabrak pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya. Saat ia menghantam tanah, tidak ada napas yang tersisa. Chen Li dan semua orang di kelompoknya terkejut. Dan di depan mata mereka yang terkejut, Huang Xiaolong dan Fei Hao menaiki kuda mereka dan melesat pergi. Melihat kedua siluet itu semakin menjauh, keterkejutan Liu Mu berubah menjadi kelegaan yang luar biasa. Matanya diam-diam menyapu mayat kepala bandit dan bandit lainnya dan kerutan muncul di dahinya yang berlangsung kurang dari sedetik. Sekelompok sampah. Nona, haruskah kita juga meninggalkan tempat ini? Liu Mu bertanya pada Chen Li. Chen Li mengangguk setuju. Dengan demikian, tidak lama setelah Huang Xiaolong dan Fei Hao pergi, Chen Li, Liu Mu, dan seluruh rombongannya juga berangkat keluar dari kawasan pegunungan. Jelas sekali bahwa Liu Mu bersekongkol dengan kelompok bandit itu. Setelah meninggalkan tempat itu, Fei Hao berkata, sayang sekali Chen Li terlalu percaya pada Liu Mu. Fei Hao mendongakkan kepalanya ke langit dan mendesah. Huang Xiaolong mengangguk tanpa suara. Selanjutnya, Xiaolong dan Fei Hao tidak terburu-buru, membiarkan kudanya berlari dengan nyaman. Di sisi lain, suatu hari setelah Chen Li dan kelompoknya berpisah dari Huang Xiaolong, mereka menyeberangi celah gunung dan tiba-tiba bertemu dengan sekelompok pria berpakaian hitam. Cara berpakaian orang-orang berpakaian hitam ini mirip dengan para bandit tadi malam, dan jelas sekali mereka berasal dari kelompok yang sama. Melihat jalur mundur di sekitarnya terhalang, kepanikan meningkat dalam hati Chen Li. Orang-orang berpakaian hitam ini mengepung Chen Li dan kelompoknya di tengah, tanpa membuang waktu, dan mereka mulai membantai dengan senjata di tangan mereka. Dalam waktu singkat, semua pengawal dan pelayan Chen Li terbunuh, tetapi yang mengejutkan Chen Li adalah bahwa orang-orang ini menyelamatkan Liu Mu. Mereka sama sekali tidak menyerangnya. Sementara Chen Li masih terkejut, salah satu bandit melangkah maju ke arah Liu Mu, dan dengan sopan, dia menyapanya, pelayan Liu. Liu Mu mengangguk. Mata Chen Li terbelalak tak percaya.